البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, kita mulai khutbatul hajahnya sesuai dengan yang ada di dalam kitab ini, yaitu di halaman yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatul muallif wafaqahullah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal huda Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Summa innahu qad ja'atni risalah. Kemudian sesungguhnya, hunya tidak perlu diterjemahkan, ini dhamir sya'an. Sesungguhnya telah datang kepada saya sepucuk surat min akhinal fadil as-salafi Nizamiddin al-Hindi hafidhahullah, teman dari India. Yas'aluni fiha an bahsin fi man yuqalu lahu alim, yaitu beliau menanyakan apakah ada pembahasan tentang siapakah yang layak dipanggil sebagai orang alim. Raddan 'alal hisbiyyin alladzina yaqulun inna indana al ulama. Tapi di sini tertulis apa? Inna inda huna. Ini mestinya haknya dihapus ya. Indana ulama. Sebagai bantahan kepada para hisbiyun yang mengatakan kami juga punya para ulama, punya rujukan. Sebagaimana di kalangan kalian ulama katanya wajib ditaati, kami taat pada ulama-ulama kami. Tayyib. Walaqad kana indi abahasun mutafarriqah fi hadzal mawdu' wa shibhi. Saya sebelum ini memang sudah memiliki pembahasan-pembahasan di dalam permasalahan ini dan yang semisal dengan ini. Fajama'tuhal an wa rattabtuha musta'inan billahi wahdah. Maka saya sekarang mengumpulkannya dan menyusunnya dengan memohon pertolongan kepada Allah semata. Musta'inan ini sebagai hal. Baik. Fi dhimni syarhi hadis Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma. Di dalam kandungan syarah hadis Abdullah bin Amr bin al-As Abu Muhammad radhiyallahu anhuma. Sebagian mengatakan kunyahnya lain, tapi tidak masalah. Terkadang kunyah memang lebih dari satu. Ada yang mengatakan Abu Amr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
innallaha la yanzi'ul ilma ba'da an a'taqumuhu tizaa. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu setelah Dia memberikannya kepada kalian dengan sebenar-benar pencabutan. Intizaan di sini sebagai apa? Maf'ul mutlaq li taukidil fi'il, untuk menguatkan fi'il yang zi'u. Walakin yang tazi'uhu minhum ma'a qabdil ulama'i bi'ilmihim. Akan tetapi Allah mencabutnya dari manusia bersamaan dengan Allah mewafatkan para ulama dengan membawa ilmu mereka. Fayabqa nasun juhal. Kemudian tersisalah sekelompok manusia yang jahil-jahil, yang bodoh. Yustaftaun, mereka dimintai fatwa. Fayuftuna bi ra'yihim, kemudian mereka berfatwa dengan rasio, dengan hasil pemikiran mereka semata. Fayadilluna wa yudillun, maka mereka tersesat dan mereka menyesatkan orang lain. Wa huwa ma akhrajahul Bukhari summa tilmidhuhu Muslim, dan ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, kemudian juga murid beliau Imam Muslim. Summa inna hadzal din wasala ilaina an tariqi mura'ati sihhatil isnad. Kemudian sesungguhnya agama ini sampai kepada kita melalui jalan memperhatikan sahihnya sanad, yaitu penyandaran ilmu, penyandaran berita. Ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, dalilnya adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasma'un wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman yasma'u minkum. Kalian akan mendengar, yaitu mendengar hadis-hadis dariku, dan akan didengar hadis itu dari kalian, dan akan didengar dari orang yang mendengar dari kalian. Jadi agama ini dibangun di atas apa? Penyampaian berita dari rawi ke rawi yang sebelumnya dan seterusnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Harits bin Abi Usamah dan sanadnya sahih. Adapun pembahasan masalah rawi-rawi dan sebagainya, ini bisa dibaca sendiri di dalam catatan kaki. Baik. Langsung kita masuk kepada halaman yang ke-11. Wa qala al-Imam Abdullah bin al-Mubarak rahimahullah, al-isnadu minad din. Sanad ini bagian dari agama. Walau lal isnad laqala man syaa ma syaa. Seandainya bukan karena sanad, niscaya orang yang ingin bicara akan berbicara sesuka hati dia, sekehendak hati dia. Tidak perlu bertanggung jawab karena tak perlu menyampaikan sanadnya bagaimana. Sementara agama ini dibangun di atas sanad. Baik, ini di dalam muqaddimah Sahih Muslim. Falamma kana isnadul ilmi ila ahlihi minad-din, tatkala penyandaran ilmu kepada ahlinya itu bagian dari agama, saat quru ihda asanidi ila rawi hadzal hadits, saya akan menyebutkan salah satu dari sanad saya kepada perawi hadis ini, wa huwal Imamul Bukhari rahimahullah. Wa ashkurullaha azza wa jalla ala taufiqihi wa rahmatihi wa fadlih. Dan saya bersyukur kepada Allah azza wa jalla atas taufiknya, rahmat dan karunia-Nya. Wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa. Dialah yang menjadi sesembahan saya. Saya tidak memiliki sesembahan selain Dia. Wa huwa rabbul alamin wa arhamur rahimin. Dia adalah Rabb alam semesta dan zat yang paling penyayang. Summa inni ashkuru li fadilati syekhina muhaddits salafi Abi Zakaria Yahya bin Utsman al-Mudarrisil Hindi summal Makki rahimahullah, ijazatahu saminah, atas ijazah beliau yang sangat berharga, al-jalilah, yang agung, lihada talibis shaghir, kepada murid yang kecil ini khususan, secara khususnya, wa ala ta'alimihi li umuman,
dan atas pengajaran-pengajaran beliau kepada saya secara umum. Fa as'alullaha tabaraka wa ta'ala ayyajziyahu khairal jazaa. Maka saya mohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala agar memberikan kepada beliau pahala yang terbaik, wa yubarika lahu wa li ahlihi wa dzurriyyatihi, dan memberikan keberkahan untuk beliau, termasuk keberkahan untuk seorang guru adalah apa? Ilmunya itu disebarkan dan sanadnya itu disampaikan dan tidak dilupakan. Juga untuk keluarga dan keturunannya, wa ayyuliya darajatahu fid dunya wal akhirah, dan meninggikan derajat beliau di dunia dan di akhirat, wa yamnahahu rauhan wa raihanan wa jannatan na'im, juga memberikan kepada beliau kebahagiaan, raihan yaitu apa? Aroma yang wangi, dan surga yang penuh kenikmatan. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Insyaallah terjemahannya ma'ruf. Baik, untuk gambar ijazahnya itu tinggal dibaca sendiri, termasuk juga tulisan yang ada di dalam ijazah itu bisa dibaca sendiri. Untuk yang di halaman 15 bab pertama, ini sanad yang telah terhafalkan dan terpelihara kepada Imam Bukhari. Jadi antara penulis sampai ke Imam Bukhari ada 12 orang, ditambah dengan Imam Bukhari menjadi 13. Langsung saja kita masuk ke bab yang kedua, halaman yang ke-17 itu. Al-babu tsani takhriju hadis intiza'il ilm. Takhrij hadis dicabutnya ilmu. Qala al-Bukhari rahimahullah fi sahihi, haddatsana Sa'id ibn Khalid, qala haddatsani Ibnu Wahab, qala haddatsani Abdurrahman ibn Syuraih wa ghairuh, an Abil Aswad, an Urwah, qala hajja alaina Abdullah ibn Amr. Abdullah bin Amr berhaji melewati kami. Jelas hajinya adalah lillah, tapi alaina di sini ada fiil yang tersembunyi, takdirnya apa? Yaitu wa marra alaina. Ini menurut apa? Mazhab Basriyun, bahwasanya sebuah fiil apabila dia diiringi atau dimasuki dengan sebuah huruf yang biasanya tidak masuk pada fiil itu, tahulah kita bahwasanya yang diinginkan si pembicara adalah fiil itu ditambah dengan fiil lain yang sesuai dengan hurufnya. Berarti hajja wa marra alaina. Adapun kalau kufiyun, mazhab kufiyun mudah. Tinggal mengatakan apa? Tanawubul ahruf. Hajja alaina maksudnya adalah boleh jadi apa? Tinggal disesuaikan, yaitu hajja bina misalkan. Tapi ini akan timbul kerancuan. Makanya mazhab Basriyun itu lebih faqih, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam Bada'iul Fawaid. Di dalam permasalahan yang seperti ini. Hajja alaina Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr berhaji dan melewati kami. Fasami'tuhu yaqul, maka saya mendengar beliau mengatakan, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha la yanzi'ul ilma ba'da an a'taqumuh intiza'a. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu setelah Dia memberikannya kepada kalian dengan pencabutan serta-merta. Pencabutan yang benar-benar dicabut dari hati, dari jantung. Intizaan ini masdar, tetapi ini secara mudahnya ya, masdar sebagai maf'ul mutlaq sebenarnya dikatakan apa? Isim masdar, bukan masdar. Kalau masdar dari yang zi'u apa itu? Naz'an. Tetapi di sini ada perubahan dengan wazan ifta'ala. Maka ini bukan masdar sebenarnya, tapi isim masdar menggunakan apa? Pola yang agak lain. Dikatakan ini isim masdarnya, intizaan. Walakin yang tazi'uhu, atau berubah dengan pola apa? Ifta'ala yafta'ilu, intaza'a yang tazi'u. Yang tazi'uhu minhum ma'aqabdil ulama'i bi'ilmihim. Akan tetapi Allah mencabut ilmu dari mereka, dari umat manusia itu bersamaan dengan Allah mewafatkan para ulama dengan ilmu mereka. Fayabqa nasun juhalun yustaftaun. Kemudian tersisalah sekelompok manusia yang jahil, mereka dimintai fatwa. Yustaftahun ini jumlah fi'liyah fi mahalli apa ini ya? Fi mahalli raf'in sebagai na'at dari juhal, yang mana
sifat atau karakter dari mereka atau naat dari nas, ya. Juhal ini naat pertama, yustaftahun itu sebagai naat kedua. Sifat manusia tadi bagaimana? Mereka dimintai fatwa. Fayuftuna bi ra'yihim, mereka berfatwa dengan hasil pendapat akal mereka semata. Fayadilluna wa yudillun, kemudian mereka tersesat dan menyesatkan. Fahaddastu bihi Aisyata zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Urwah ibnu Zubair, beliau Abu Abdullah, maka saya menyampaikan hadis tadi kepada Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa inna Abdullah bin Amr hajja ba'du. Kemudian setelah itu Abdullah bin Amr berhaji lagi, yaitu tahun depan sebagaimana dalam riwayat yang lain. Faqalat, maka Aisyah mengatakan, ya bena ukhti intalik ila Abdullah, wahai anak dari saudaraku, anak dari saudariku. Karena Urwah ini anak dari siapa? Perkawinan Az-Zubair ibnu Awam dengan Asma bintu Abi Bakar. Maka memang Urwah adalah keponakan dari Aisyah. Intalik ila Abdullah, berangkatlah engkau menemui Abdullah. Tanya pertanyaan untuk anak-anak, haji itu kemana? Haji itu kemana? Ke Mekah atau Madinah haji? Iya, ke Mekah. Nah, sementara bagaimana ini? Tahun kemarin boleh jumpa dengan apa? Abdullah bin Amr. Siapa ini? Urwah dilewati Abdullah bin Amr. Kemudian tahun berikutnya juga Abdullah bin Amr datang ke situ dan ada Aisyah. Ada kemungkinan Abdullah bin Amr, beliau ini bukan sekarang ya. Maksudnya adalah di masa itu beliau datang dari Mesir. Kita tahu Abdullah bin Amr tatkala Amr ibnul As itu menaklukkan Mesir, Abdullah ikut ayahnya. Tapi juga tidak menutup kemungkinan pada waktu itu Abdullah bin Amr di Syam, karena memang ayahnya juga lama tinggal di Syam. Kemudian sebelum masuk ke Mekah, beliau singgah di Madinah lebih dahulu. Makanya Aisyah mengucapkan seperti itu. Fastasbit li minhu alladhi haddastani an, maka carilah kepastian untuk saya darinya mengenai hadis yang engkau ceritakan kepadaku. Bukan berarti Aisyah ragu tentang hafalan Urwah ataupun hafalan Abdullah bin Amr, tapi dia boleh memastikan itu boleh agar lebih yakin lagi, karena memang Aisyah tidak mendengar itu dari Nabi, maka dia ingin tahu. Faji'tuh, maka saya pun mendatanginya. Fasa'altuh. Selanjutnya saya bertanya kepadanya. Fahaddasani bihi kanahwi mahaddasani. Maka Abdullah bin Amr menyampaikan hadis kepada saya dengan hadis itu, seperti hadis yang telah dia ceritakan pada saya, yaitu tahun lalu. Fa'ataitu Aisyah, maka saya mendatangi Aisyah. Fa'akhbartuha, kemudian saya mengabarkan kepadanya. Fa'ajibat, maka Aisyah merasa kagum. Faqalat wallahu laqad hafidha Abdullah bin Amr, demi Allah Abdullah bin Amr telah hafal, yaitu memang betul-betul ini pasti. Baik. Untuk mengenal para salaf kita membaca rijal sanadnya. Sa'id ibnu Talid huwa Abu Utsman, Sa'id ibnu Isa ibni Talid. Berarti apa? Dinisbatkan kepada kakeknya ya. Ar-Ru'aini al-Qitsbani maulahum al-Misri. Qad yunsabu ila jaddih, terkadang dinisbatkan pada kakeknya Sa'id bin Talid, padahal Sa'id bin Utsman bin Talib. Wa huwa min rijalil Bukhari wan Nasa'i wa huwa siqatun katsirul hadits. Imam Muslim tidak meriwayatkan dari sanad yang ini. Wa ibnu Wahab huwa Abu Muhammad Abdullah ibnu Wahab ibni Muslim al-Qurashi maulahum, Abu Muhammad al-Misri al-Faqih. Ya, dijuluki sebagai apa? Diwanul Ilm. Ibnu Wahab ini kasirul hadis, siqatun kasirul hadis, diwanul ilm. Ini ada di sini ya. Wa huwa min rijalil kutubis sittah. Baik, nama beliau ada dalam kutubus sittah semuanya. Kemudian Abdurrahman ibnu Syuraih huwa Abu Syuraih Abdurrahman ibnu Syuraih ibni Abdullah ibni Mahmud ibni al-Mu'afiri al-Iskandrani.
Berarti apa? Mesir juga, dari Iskandaria, kota di dekat lautan, yaitu di pesisir pantai di Mesir. Min rijalil kutubis sittah wa huwa siqah. Wa Abul Aswad ar-rawi an Urwah huwa yatimu Urwah. Jadi tidak selalu Abul Aswad itu Abul Aswad ad-Dili, yaitu murid dari Ali. Karena kalau Abul Aswad meriwayatkan dari Urwah, seringkali adalah yatimu Urwah, sebagaimana dijelaskan oleh Fadilatul Syekhina Ibrahim Zafrani yang tinggal di Jazan. Guru yang sangat tua, jauh lebih tua daripada Syekhuna Adil bin Ahmad. Baik. Abul Aswad kalau meriwayatkan dari Urwah, ini yatimnya Urwah, wahwa Muhammad ibnu Abdurrahman ibni Naufal ibni al-Aswad ibni Naufal ibni Khuwailid ibni Asad ibni Abdul Uzza al-Asadi Abul Aswad al-Madani. Kenapa dikatakan yatimu Urwah? Lianna abahu kana awsa ilaih, karena ayahnya sebelum wafat mewasiatkan agar dirawat oleh Urwah. Wa kana jadul Aswad min muhajiratil Habasyah. Datuk beliau, kakek beliau Aswad itu termasuk yang hijrah ke Habasyah di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa min rijalil kutubis sittah. Abul Aswad yatimu Urwah. Wa hunaka Abul Aswad tilmidu Ali radhiyallahu an, yang terkenal dalam masalah apa itu ilmu nahwu. Wa huwa Abul Aswad ad-Dili wa yuqal ad-Du'ali al-Basri. Kalau yang tadi Madani, yang ini Basri. Al-Qadhi ismuhu Zalim ibnu Amr ibni Sufyan. Kasihan dikasih nama itu oleh orang tuanya. Tapi beliau tidak zalim. Siqatun tabi'i. Awwalu man takallama fa yu'allimun nahwu. Yang pertama kali berbicara kemudian mengajarkan ilmu nahwu. Wa huwa min rijalil kutubis sittah, sama-sama rawi kutubus sittah seperti Abul Aswad yang pertama. Wa Urwah huwa Abu Abdullah Urwah ibnu Zubair ibn al-Awwam al-Asadil Madani. Siqatun sabtun ma'mun katsirul hadis faqih. Juga dikatakan apa? Sabur. Kalau kita baca dalam biografinya memang sangat mengagumkan, jadi teladan yang bagus di dalam kesabaran. Wa Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma huwa Abu Muhammad Abdullah ibn Amr ibn al-As al-Imam al-Habr al-Abid sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ibnu sahibi. Ya, karena beliau anak dari Amr ibn al-As. Amr ibn al-As masuk Islam bila? Setelah apa? Setelah selesainya perang Khandaq. Dia dan Khalid ibn al-Walid datang ke Madinah masuk Islam. Walaisa abuhu akbar minhu illa bi 11 sanah aw nahwiha. Ayahnya yaitu Amr ibn al-As tidak lebih tua dari anaknya kecuali 11 tahun. Iya, makanya disebutkan dalam biografinya ayah dan anak tatkala berjalan setelah anaknya dewasa tentunya. Orang menyangka ini adik beradik atau kembaran, padahal jaraknya 11 tahun. Sangat mirip. Jadi dinikahkan di usia yang muda. Itu apa? Ayahnya sendiri menikah di usia muda. Waqad aslama qabla abihi fima balaghana. Si anak yaitu Abdullah telah masuk Islam sebelum ayahnya berdasarkan berita yang sampai kepada kami. Walahu manaqib wa fadail. Abdullah bin Amr memiliki kedudukan yang tinggi dan keutamaan. Terkenal dalam apa itu? Menulis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari hadis Abi Hurairah, dan juga dalam hadis Abdullah bin Amr sendiri diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kitabnya dikatakan apa? As-Sahifah As-Sadiqah. Kitab hadisnya Abdullah bin Amr ibn al-As. Wa maqamun rasikhun fil ilmi wal amal. Dan posisi yang sangat mendalam pada permasalahan ilmu dan amalan, sampai dijuluki oleh Imam Asy-Syaukani sebagai apa? Abidus sahabah, ahli ibadahnya sahabat. Wa kana yuksiru minal buka. Beliau banyak menangis. Yaghliqu alaihi babah. Beliau suka apa? Mengunci pintu rumahnya untuk menangis di dalam, bukan riak di atas panggung, bukan. Wa yabki, dan beliau menangis hatta ramasat aina, sampai matanya menjadi cekung. Tayyib fi sanata 65 wa huwa min rijalil kutubis sittah. Tayyib.
Faidatun muta'alliqatun bi kitabati Amr bin al-As. Ini insyaallah tidak perlu karena ma'ruf untuk di kalangan kita di Indonesia, ma'ruf ditulisnya Amr ibn al-As, tapi di sebagian tempat di luar negeri Amr ibn al-Asi. Jadi ada ya di belakang. Ini sebenarnya pembahasannya dalam masalah shorof. Tak perlu kita bingung dengan masalah itu. Tapi intinya sanadnya memang sahih. Jelas apa dalam Sahih Bukhari rata-rata sanadnya sahih. Cuma di zaman sekarang beberapa orang bangkit menulis untuk menjadikan orang ragu tentang kesahihan hadis-hadis dalam Sahih Bukhari. Makanya kita buktikan ini memang sanadnya sahih. Rawinya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tayyib takhrijul hadis. Hadal hadis akhrajahu aidan al-Imam al-Bukhari fi sahihi. Faqal haddatsana Ismail ibnu Abi Uwais. Beliau saduqun yukhti, tetapi apa? Hadisnya sudah diteliti oleh Imam Bukhari. Qala haddatsani Malik, ini pakciknya, pamannya Ismail. An Hisham bin Urwah an Abi. Berarti sanadnya jumpa di mana? Jumpa di Urwah ibnu Zubair. An Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha la yaqbidul ilma. Ini menunjukkan apa? Boleh meriwayatkan dengan makna. Riwayat pertama apa? Yang zi'u. Sekarang yaqbidu. Sesungguhnya Allah tidak mengambil ilmu intizaan dengan cara yaitu apa? Yaitu dengan sekali cabutan. Yang tazi'uhu minal ibad, mencabutnya dari para hamba. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi beliau mengambil ilmu itu dengan cara mengambil para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, sehingga apabila Allah tidak menyisakan satu orang alim pun, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, orang-orang mengambil para pemimpin yang jahil. Fasu'ilu, kemudian para pemimpin ditanya, fa'aftau bi ghairi ilm, kemudian mereka berfatwa tanpa ilmu. Ini bahayanya. Setelah tinggi di atas kemudian apa? Memang orang akan bertanya kepada dia, namun dia berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, maka mereka tersesat dan menyesatkan. Summa qala al-Firabri. Firabri ini adalah apa? Perawi dari Sahih Bukhari. Haddatsana Abbas ibnu Muhammad Ad-Duri qala haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id Abu Raja Al-Baghlani an Jarir bin Abdul Hamid Ad-Dabbi Al-Qadi an Hisham sampai ke atas. Dan kata Al-Hafidz, sanad ini jarang ditulis di dalam Sahih Bukhari, bahwasanya Al-Firabri menambahkan bahwasanya beliau bukan hanya mendapatkan hadis Ibni Amr bin Al-As itu dari Bukhari, tapi juga datang dari sanad yang lain. Al-Firabri mendapatkan sanad dari siapa? Abbas bin Muhammad Ad-Duri. Ini adalah termasuk apa? Murid terkuatnya siapa? Yahya bin Ma'in. Ini jarang. Al-Firabri tahu-tahu bahwa menambahkan tulisan, tapi tulisannya tidak merugikan juga di dalam matan Sahih Bukhari. Sementara Al-Firabri sendiri siapa namanya? Muhammad bin Yusuf ibnu Abbas Tayyib Al-Firabri. Wa hadha sanad musalsalun bil madaniyin. Sanad yang sekarang yang Sahih Bukhari nomor yang ke-100 ini semuanya ahli Madinah. Ismail bin Abi Uwais, Malik, Hisham bin Urwah, ayahnya Abdullah bin Amr ibn al-As. Karena memang sebelum mereka pindah ke Syam kemudian ke Mesir, memang apa? Abdullah bin Amr dengan ayahnya ini ahlul Madinah. Tatkala mereka sudah hijrah itu. Baik, sekarang permasalahannya untuk hadis yang ke-100 dari Sahih Bukhari ini, memang kita pembahasannya ilmiah ya, insyaallah semampunya agar kita mendapatkan ilmu dari ulama-ulama yang sebelumnya. Di dalam sanad yang ke-100 dalam Sahih Bukhari ini, hadis yang ke-100 ini riwayat Imam Malik. Kita baca sekarang permasalahannya apa? Wa qad ikhtalafa ashabu Malik bin Anas hal akhrajahu Malik fil Muwatta am la. Para muridnya Imam Malik berselisih pendapat apakah Imam Malik meriwayatkan hadis ini dalam Muwatta ataukah tidak. Kalau kita lihat Muwatta itu ada beberapa versi. Baik. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah qauluhu haddatsani Malik.
Ucapan siapa? Ismail bin Abi Uwais. Qala Daruqutni lam yarwihi fil Muwatta illa ma'an Ibnu Isa. Tidak ada yang meriwayatkan di dalam Muwatta kecuali Ma'an bin Isa. Ma'an bin Isa Al-Qazzaz, beliau ini min asbatin nasfi Muwatta'i Malik. Baik. Dulu di Damas ada pertanyaan dari seorang guru mustalah. Siapa asbatun nasfi Muwatta'i Malik? Alhamdulillah karena murid sudah belajar ya, langsung menjawab Ma'an bin Isa Al-Qazzaz. Baik. Wa rawahu ashabu Malik ka Ibnu Wahab wa ghairih. Sementara para murid Imam Malik yang lainnya seperti Ibnu Wahab dan lain-lain, yang lainnya siapa? Misalkan Yahya ibnu Yahya Al-Laitsi An-Naisaburi an Malik kharijal Muwatta, meriwayatkan dari Malik namun di luar kitab Muwatta. Wa afada bin Abdul Bar anna Sulaiman bin Yazid rawahu aidan fil Muwatta. Nah, ini menguatkan riwayat Ma'an bin Isa. Di dalam Muwatta itu ada. Cuma apa? Muwatta yang lain itu mungkin kurang dari murid-murid yang lain itu. Wallahu a'lam. Untuk catatan kakinya bisa dibaca sendiri tambahan-tambahannya itu, enggak masalah insyaallah. Selesai dari Fathul Bari. Summa maktubun fi akhiri sauqi hadzal hadisil mi'ah. Kemudian tertulis di akhir penyampaian hadis yang ke-100 tadi itu, qala al-Firabri haddatsana Abbas, qala haddatsana Qutaibah, qala haddatsana Jarir an Hisham nahwa semisal dengan itu, wa bihadza sanad akhrajahu Muslim. Nah, dengan sanad ini Imam Muslim meriwayatkan, bukan berarti Imam Muslim meriwayatkan dari Firabri, bukan. Muslim dengan Firabri satu tingkatan, yaitu satu kelas istilahnya. Tapi bukan demikian. Baik. Dan juga Imam Muslim tidak melewati Abbas, tapi kita lihat langsung di sini faqal haddatsana Qutaibah bin Sa'id. Nah, Imam Muslim langsung mendapatkan dari Qutaibah bin Sa'id yang dijuluki apa itu? Hadis-hadisnya menjadi penghias, menjadi memperindah kutubus sittah. Haddatsana Jarir an Hisham bin Urwah an Abi, qala sami'tu Abdullah bin Amr ibn al-As yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dan kita datangkan riwayat Muslim karena ada faedah-faedah yang bagus yang tidak disebutkan dalam riwayat Bukhari. Dalam dua riwayat Bukhari. Innallaha la yaqbidu al-ilman tizaan yang tazi'uhu minan nas. Sesungguhnya Allah tidak mengambil ilmu dengan sekali cabutan. Dia mencabutnya dari manusia, walakin yaqbidul ilma bi qabdil ulama. Tetapi Allah mengambil ilmu dengan cara mengambil para ulama. Hatta idza lam yatruk alima, sehingga apabila Allah tidak meninggalkan satu orang alim pun, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Ini cara penulisan yang lain. Ru'us itu wawunya cukup satu. Kalau yang lain apa? Wawunya tetap dua karena dia ada mat ru'us. Nah, sebagian menghapus, ini enggak masalah. Fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilm fadallu wa adallu. Terjemahannya sama. Mana tambahan faedah Muslim nanti? Insyaallah di dalam sanad-sanad penyebutan sanad berikutnya itu faedah-faedah bagus. Baik, qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah qauluhu qala al-Firabi hadza min ziyadati rawi anil Bukhari. Ini termasuk dari tambahan rawi dari Bukhari, yaitu muridnya Bukhari memberikan tambahan fi ba'dil asanid wa hiya qalilah, di sebagian sanad dan itu sedikit. Qauluhu nahwa seperti itu, bi makna hadis Malik, semakna dengan hadisnya Malik. Walabdu riwayati Qutaibah hadza akhrajaha Muslim an. Lafaz riwayat Qutaibah ini diriwayatkan oleh Muslim seperti yang telah kita nukilkan tadi. Selesai dari Fathul Bari. Summa innal hadis, kemudian sesungguhnya hadis ini akhrajahu aidan al-Imam Muslim rahimahullah fi sahihi faqala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Jarir an Hisham bin Urwah bihi, yaitu dengan sanad yang sama. Summa qala al-Imam Muslim rahimahullah, kemudian Imam Muslim ini perlu enggak ya kita baca dengan sanad yang beraneka ragam karena memang ini kebiasaan Imam Muslim. Sanadnya banyak sekali untuk menunjukkan memang hadis ini sanadnya itu sangat banyak. Baik, insyaallah tidak perlu. Tapi apa? Kita masuk ke halaman 23, bisa dibaca sendiri untuk sanad yang beraneka ragam tadi. Wa zada fi hadis Umar
ibni Ali, summa laqitu Abdullah bin Amr ala ra'sil haul. Ini tambahan. Kemudian di ujung tahun saya berjumpa Abdullah bin Amr, yaitu mungkin apa di akhir-akhir bulan Dzulhijjah, masa-masa seperti sekarang barangkali. Ini kan juga akhir tahun sebenarnya. Atau mungkin di awal-awal, yang penting apa di masa haji, di musim haji jumpa. Sebelum Abdullah bin Amr pulang lagi ke Mesir atau kemana. Fasa'altuh. Kemudian saya bertanya kepada beliau, faradda alainal haditsa kama haddas. Selanjutnya beliau mengulang, radda yaitu karrara, mengulang kepada kami hadis tadi sebagaimana hadis yang pernah beliau sampaikan. Wa qala sami'tu Rasulullah SAW yaqulu bih. Intinya sama. Summa qala al-Imam Muslim haddatsana Muhammad ibn al-Musanna qala haddatsana Abdullah ibn Humran an Abdul Hamid ibn Ja'far qala akhbarani Abi Ja'far. Jadi jangan baca akhbarani Abu Ja'far, tapi Abi, ayah saya. Siapa ayah Abdul Hamid? Yaitu Ja'far. An Umar bin al-Hakam an Abdullah bin Amr bin al-As. Nah, ini penguat yang sangat bagus sekali. Sanad bukan hanya dari Urwah ibn Zubair, tapi juga datang dari jalur siapa ini? Jalur Umar ibn al-Hakam. Anin Nabi SAW bimithli hadis Hisham bin Urwah. Hisham bin Urwah dari ayahnya. Summa qala al-Imam Muslim rahimahullah haddatsana Harmalah bin Yahya At-Tujibi. Qala akhbarana Abdullah bin Wahab. Qala haddatsani Abu Syuraih. Jadi Ibnu Wahab bukan hanya meriwayatkan dari Imam Malik, tapi juga dari guru yang lain, Abu Syuraih. Semakin banyak guru-guru yang baik, insyaallah murid semakin lengkap ilmunya insyaallah. Anna Abul Aswad haddatsahu an Urwah ibni Zubair. Qalat li Aisyah berkata kepada saya, ya bena ukhti, wahai keponakanku, balaghani anna Abdullah bin Amr marrun bina, sampai berita kepada saya bahwasanya Abdullah bin Amr akan melewati kita, yaitu dari luar masuk ke Madinah untuk kemudian berangkat berhaji ke Makkah, ilal hajj, menuju ke haji. Berarti apa? Zahirnya beliau sengaja untuk mikotnya di mana itu? Di Dzulhulaifah. Mikotnya Ahlul Madinah. Falqih, maka jumpailah dia. Asalnya falqih, kemudian apa? Dia, falqih, jumpailah dia. Fasailhu, tanyailah dia. Fa innahu qad hamala 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ilman katsira. Karena sungguh dia telah membawa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ilmu yang banyak. Ini adab yang bagus, tidak saling mendengki. Begitu tahu ini ustadz ini baik, semangati murid-murid untuk juga belajar kepada ustadz tersebut. Yang penting memang dia adalah orang yang baik, yang layak diambil ilmunya. Saling membantu agar murid kita menjadi murid yang semakin bagus, tidak dengki pada sesama ustadz, tidak dengki pula pada murid. Qal falaqi itu, maka saya berjumpa dengannya. Fa sa'altuhu, menunjukkan bukan hanya pertanyaan satu dua, banyak pertanyaannya. An asya, ya, tentang beberapa perkara. Yadhkuruha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau sebutkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Urwah fa kana fi ma dzakar, termasuk yang beliau sebutkan annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yantazi'ul ilma minan nasi intizaa. Ini insyaallah terjemahannya sama ya. Walakin yaqbidul ulama, akan tetapi Allah mengambil para ulama, fayarfa'ul ilma ma'ahum, kemudian Allah menghilangkan ilmu bersama mereka. Wa yabqa fin nasi ru'usan juhala, dan tersisalah di umat manusia para pemimpin yang bodoh. Yuftunahum bi ghairi ilm, mereka berfatwa kepada umat manusia tanpa ilmu. Fayadilluna wa yudillun, kemudian mereka tersesat dan menyesatkan. Qala Urwah falamma hadatsu Aisyah bidzalik, tatkala saya menyampaikan hadis tadi kepada Aisyah, a'zamat dzalik wa ankarat, dia merasa besar hadis tadi dan dia mengingkarinya. Mungkin merasa heran, tak pernah saya mendengar itu padahal saya istri Nabi. Padahal jelas Abdullah bin Amr ini adalah siqah, namanya sahabat kan, semuanya terpercaya. Tanpa kita perlu menanyakan siqah pun semua sahabat adalah siqah.
Tetapi karena ini perkara yang sangat aneh bagi Aisyah, maka dia menjadi mengingkari itu, merasa heran maksudnya, ingin mencari kepastian lagi. Qalat ahaddatsaka annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu hadza? Apakah dia menyampaikan kepadamu bahwasanya dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan itu? Qala Urwah hatta idza kana qabil, yaitu amun qabil, sehingga apabila tahun depan itu tiba, qalatlah Aisyah berkata kepada Urwah, inna ibn Amr qad qadim, sesungguhnya Ibnu Amr telah tiba. Falqih, maka jumpailah dia. Summa fatihhu, jangan Fatihatul Kitab, bukan, tapi fatihhu, buka pembicaraan kepada dia. Hatta tas'alahu anil hadisil ladzi dzakarahu laka fil ilm, sehingga sampailah engkau bertanya kepadanya tentang hadis yang dia sebutkan kepadamu mengenai masalah ilmu. Qal falaqitu, maka saya menjumpainya. Wa fasa'altu, saya memberikan beberapa pertanyaan kepada beliau. Fadzakarahu li nahwa ma haddatsani bihi fi marratihil ula, maka beliau menyebutkan kepada saya seperti hadis yang beliau ceritakan kepada saya pada kali ketibaannya yang pertama. Qala Urwah mengatakan, falamma akhbartuha bidzalik, tatkala saya mengabarkan itu kepada Aisyah, qalat, Aisyah mengatakan, ma ahsibuhu illa qad shadaq, saya tidak menilainya kecuali dia telah jujur. Arahu lam yazid fihi syai'an wa lam yanqus, saya melihatnya yaitu saya mendapatinya dia tidak menambahkan sedikit pun dan tidak mengurangi dari hadis tadi, menunjukkan memang dia hafal hadis itu. Baik. Wal hadis akhrajahu aidan at-Tirmidzi, ini sanad-sanad yang di luar di luar Bukhari Muslim dan di luar riwayat Imam Malik. Ini ana sebutkan sebagai kelengkapan. Karena memang sebenarnya pembahasan ini terkait dengan pembuktian riwayat Bukhari ini, hadisnya jangan diragukan kecuali yang memang dihukumi para hufaz sebagai hadis yang sanadnya lemah misalkan. Hadis ini bukan termasuk yang sanadnya lemah. Kita masuk ke pertengahan halaman 25 itu, yang berikutnya itu. Fal hadis sahihun bila syak, hadis ini sahih tanpa ada keraguan. Wa turuquhu katsiratun jidda, sanad-sanadnya banyak sekali. Tak ada keraguan mestinya terhadap Sahih Bukhari yang sebagian orang aqlaniyun berusaha membuat ragu. Wa qad saqahal Hafidz Ibnu Abdul Barr rahimahullah bi asanida katsiratin jidda. Al-Hafidz Ibnu Abdul Barr yang dijuluki sebagai Bukhariyul Maghrib, Bukhari dari wilayah barat, menyebutkan dengan sanad yang banyak sekali ila Urwah bin Zubair kepada Urwah bin Zubair. Ini di dalam Jami' Bayanul Ilm wa Fadlih. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa qad ishtahara hadzal hadis min riwayat Hisham bin Urwah. Hadis ini terkenal dari riwayat Hisham bin Urwah dan telah kita ketahui dia datang dari sanad yang lain juga. Fa waqa'alana min riwayati aksara min sab'ina nafsa. Kami dapatkan Al-Hafidz beliau memiliki riwayat banyak. Riwayat lebih dari 70 orang anhu dari Hisham bin Urwah min ahlil haramain wal Iraqain. Haramain Makkah Madinah, Iraqain yaitu Kufah dan Basrah, Wasyam wa Khurasan wa Misr wa ghairiha, dan yang lainnya. Wa wafaqahu ala riwayatihi an abihi Urwah Abul Aswad Al-Madani, yang menyepakati Hisham bin Urwah adalah siapa? Yaitu Abul Aswad Al-Madani. Wa haditsuhu fi sahihain, hadisnya dalam sahihain. Wa Zuhri, Az-Zuhri juga menjadi pendukung riwayat ini. Wa haditsuhu fin Nasa'i, catatan kakinya tinggal dibaca sendiri, riwayat An-Nasa'i. Wa Yahya bin Abi Katsir, ini juga sama meriwayatkan dari Urwah. Wa haditsuhu fi sahih Abi Awanah. Wa wafaqa abahu ala riwayatihi an Abdullah bin Amr Umar ibn al-Hakam bin Sauban, telah kita lewati tadi riwayat Umar ibn al-Hakam. Wa haditsuhu fi Muslim, selesai dari Fathul Bari. Baik. Sekarang kita masuk kepada syarahnya di halaman 29.
Al-babus salis syarhul hadis intizaul ilm. Ini karena hadisnya ada al, maka terjadi kotok pemutusan, seakan-akan ada titik dua. Syarah hadis titik dua, intizaul ilm. Qala Urwatu bin Zubair rahimahumullah, hajja alaina Abdullah bin Amr. Ini agak renggang ya, mestinya tidak perlu ada kerenggangan di sini. Wa qaulu Urwah rahimahullah fa sami'tuhu yaqul. Tapi tadi Anda telah jelaskan hajja alaina menurut mazhab Basriyun apa? Yaitu hajja wa marra alaina. Fa sami'tuhu yaqul sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya mendengar beliau mengatakan, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza mimma yadullu ala jamali da'bis salaf radhiyallahu anhum. Ini termasuk yang menunjukkan tentang indahnya da'bi ya. Kenapa ini ada sin? Da'b ada ba. Kebiasaan para salaf. Annahum kanu yastaghilluna kulla fursatin mumkinah. Bahwasanya mereka biasa memanfaatkan, yastaghillun memanfaatkan setiap kesempatan yang memungkinkan, libasil ulum untuk menyebarkan ilmu, wa ta'limin nas mengajari umat manusia, wa ifadatil ummah memberikan faedah kepada umat. Yaitu walaupun haji acara manasik haji, tetapi juga apa? Untuk menyebarkan ilmu-ilmu, menyebarkan nasihat, amar ma'ruf nahi mungkar dan sebagainya. Tidak seperti mungkin apa? Kebiasaan orang awam, malah diisi dengan selfie, diisi dengan apa? Belanja-belanja terlalu banyak. Padahal boleh dikatakan Mekah termasuk negeri yang penuh dengan ulama, mestinya dimanfaatkan itu. Bukan malah menyibukkan diri untuk kesia-siaan ini dan itu. Baik. Falaisal hajju limujarradi ada'il manasik. Maka haji bukan semata-mata untuk menunaikan manasik. Bal huwa fursatun li nasril ulumi wa talaqtiha. Bahkan haji itu adalah kesempatan untuk penyebaran ilmu dan penyampaiannya. Baik. Makanya seperti salah satu gurunya Imam Al-Wadi'i, yaitu siapa? Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani rahimahullah, di musim-musim haji justru apa? Mengambil kesempatan untuk mencari riwayat yang banyak dari para muhaddisin yang datang dari berbagai penjuru dunia, dan itu terjadi sampai sekarang. Sambil tentunya apa? Kita menapis, menyaring siapa yang layak diambil ilmunya. Tidak semua orang layak. Walil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Juga kesempatan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Wali ghairiha, dan untuk manfaat-manfaat yang lain minal maqasidil hasanatin nafi'atil mufidah, yang berupa maksud-maksud yang baik, yang bermanfaat dan berfaedah. Makanya di sini Aisyah menyuruh Urwah untuk mengambil ilmu sebanyak-banyaknya dari Abdullah bin Amr di musim haji itu. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzi'ul ilma. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu. Wal ilmu huwa ma'rifatu syai' ala haqiqatihi ma'rifatan jazimah. Definisi ilmu secara mudahnya yaitu apa? Mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya, yaitu sesuai dengan kenyataan, dengan pengetahuan yang pasti. Qala al-Imam As-Sun'ani rahimahullah, fal ilmu huwal ma'na alladhi iqtada sukunan nafas bima alimtah. Yang namanya ilmu adalah suatu makna yang menuntut ketentraman jiwa dengan apa yang telah engkau ketahui. Kalau masih resah berarti apa? Belum mencapai derajat ilmu. Masih ragu, masih goncang, berarti belum mencapai derajat ilmu. Masih waham atau mungkin apa? Dzan, syak dan sebagainya. Wa huwa alladhi yu'abbiruna anhu bi annah, dan ilmu inilah yang diungkapkan oleh para ulama dengan definisi apa? At-tasdiqul jazim, pembenaran yang pasti, al-mutabiq, yang sesuai dengan kenyataan, maksudnya ma'asukunin nafas, disertai dengan ketentraman jiwa. Selesai dari Ijabatus Sa'il punya Imam As-Sun'ani. Baik. Kalau definisi yang disebutkan Imam Ibnu Utsaimin ini yang banyak
Kita hafalkan itu ya, idrakus syai' ala ma huwa alaihi idrakan jazimah. Mengetahui sesuatu sesuai dengan kenyataannya, dengan pengetahuan yang pasti. Kita lanjutkan di halaman 30 itu, wala yakunul jasmu ala syai' ma'a tama'ninatil qalbi ala dzalik illa, dan tidaklah kepastian terhadap suatu perkara yang disertai dengan ketenteraman hati, kalau si jantung sebenarnya, terhadap pengetahuan tadi, kecuali idza buniyat tilkal ma'rifatu ala dalilin qawi, apabila pengetahuan tadi dibangun di atas dalil yang kuat, bukan sekedar persangkaan atau sekedar baik sangka atau mimpi atau ulama tak mungkin salah. Nah, ini bukan ilmu sebenarnya. Qala Syekhul Islam rahimahullah, innal ilma maqama alaihi dalil. Sesungguhnya ilmu adalah suatu perkara yang dibangun di atasnya dalil. Wan nafi'u minhu ma jaa'a bihi rasul, dan ilmu yang bermanfaat dari ilmu-ilmu yang ada adalah ilmu yang didatangkan oleh Rasul. Fasya'an, maka yang penting apa? Fi annaqula ilma, kita bicara dengan ilmu, kita mengucapkan ilmu. Apa itu ilmu? Wa huwa naqlul musaddaq wal bahsul muhaqqaq, yaitu penukilan yang dibenarkan, yaitu memang sudah teliti, sanadnya sahih misalkan, dan penelitian yang telah dipastikan, bukan sekedar asal ikut tunggu fatwa orang besar, bukan itu, tetapi memang sudah diteliti dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh para salaf dan a'imah setelahnya. Selesai dari Majmu'ul Fatawa. Wa qala al-Imam Abdul Latif Ibnu Abdurrahman Al-Syaikh rahimahullah, wal ilmu ma'rifatul huda bidalilih. Ilmu adalah mengenal hidayah dengan dalilnya. Tidak seperti apa ucapan pengekor hawa nafsu yang di Malaysia mengatakan, antum dulu sudah baik, sekarang antum tersesat. Kita tanya kenapa sesat? Oh, karena nggak ikut ulama. Sekedar itu, bukan dilihat dari dalil, tapi asal dia ikut orang besar tersesat. Bukan itu definisi yang disebutkan oleh para a'imah tentang definisi ilmu dan hidayah. Baik, kalau kita tanya dalilnya, mereka mengatakan dalilnya dalil-dalil umum, yaitu tidak boleh buruk sangka pada umat manusia. Masa seperti itu cukup? Berita ada pencuri, tidak ada apa? Seperti yang dikatakan Yusuf Qaradawi sesat, karena kita tak boleh buruk sangka pada manusia, tidak boleh menjatuhkan kehormatan manusia. Apakah dalil yang umum itu cukup dengan bukti-bukti yang sangat spesifik? Tentunya bukan seperti itu metode pendalilan dari ahlul ilm. Wa idrakul hukmi ala ma huwa alaih, dan mengetahui hukum sesuai dengan kenyataannya. Fi nafsil amr, pada urusan itu sendiri, laisa illa, tak ada cara yang lain. Baik, makanya dengan polesan apapun, taklid tetap taklid. Walaupun dipoles dengan bahasa yang sangat indah, taklid tetap taklid. Karena yang namanya ilmu dan ittiba adalah yang dibangun di atas dalil yang jelas dengan manhaj salaf. Selesai dari Uyunur Rasail. Summa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzi'ul ilma ba'da an a'taqumuh. Sabda Nabi yang ini, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu setelah Dia memberikannya pada kalian. Apa faedah yang kita ambil? Hadza yadullu ala annal ilma atiyatun minallah al-alimil hakim. Bahwasanya ilmu itu pemberian dari Allah yang Maha mengetahui lagi Maha penuh hikmah. Falaisa bihaulina wala quwwatina, bukan dengan usaha dan kekuatan kita. Kita wajib usaha, namun dilihat dari kurnia yang ada, enggak ada apa-apanya usaha kita itu. Wala bisyaja'atina wala bidzakaina, bukan karena keberanian kita, bukan pula karena kecerdasan kita. Qala Allah subhanahu, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian, perut dari para ibu kalian, dalam keadaan kalian tidak mengetahui sesuatu apapun. Jumlah ini la ta'lamuna syai'an, ini jumlah fi'liyah, fi mahalli apa ini? Nasbin sebagai hal dari kum. Dalam keadaan kalian tidak tahu sesuatu apapun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Dan Allah menjadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan dan hati agar kalian bersyukur. Baik, pendengaran, penglihatan dan hati ini alat untuk talaqil ilm, kata Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam Badi'ul Fawaid.
Jadi memang ilmu itu datangnya adalah dari Allah Ta'ala. Yang lebih jelas lagi adalah pembahasan berikutnya. Qala Allah Ta'ala, Iqra' wa rabbukal akram. Bacalah dan Rabbmu itu maha dermawan. Rabbmu paling dermawan. Kita tahu makna Al-Karim itu ada 3. Di antaranya adalah Al-Karim artinya Al-Jawad, yang maha dermawan. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan dengan pena, mengajari manusia cara baca tulis. 'Allamal insana ma lam ya'lam, mengajarkan kepada manusia apa yang tidak dia ketahui. Jadi ilmu itu dari Allah, bukan karena kehebatan kita. Wa qala jalla dzikruh, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Ar-Rahman, dialah yang mengajarkan Al-Qur'an kepada kita, menciptakan manusia dan mengajarinya bayan. Yaitu apa? Cara menyampaikan dan menerangkan isi hati, maksud jiwa dan sebagainya melalui cara berbicara dan menulis. Fala yambaghi lil insan. Setelah kita tahu ilmu itu datangnya dari Allah, maka bagaimana? Maka tidak layak bagi manusia ayyatakabbara. Ini kurang alif ya, yatakabbara, untuk menyombongkan diri. Li'annal ilma alladhi 'indah laisa illa qalil, karena ilmu yang dia miliki tidak ada kecuali sedikit saja. Qala Allah Ta'ala, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Allah Ta'ala mengatakan, kalian tidak diberi dari ilmu itu sedikit saja. Fala budda min syukrillahi ta'ala ala mauhibatihi. Harusnya gitu ya, berarti kurang apa nih? Kurang mauhibatih. Kita wajib bersyukur pada Allah Ta'ala atas kurnianya wa taufiqih, dan taufiknya. Qala Allah Ta'ala, wa 'allamnahu san'ata labusil lakum lituhsinakum min ba'sikum fahal antum syakirun. Dan kami mengajarkan kepadanya, yaitu kepada Nabi tersebut, cara membuat pakaian, yaitu baju besi, untuk melindungi kalian dari keganasan kalian, keganasan manusia satu sama lain. Maka maukah kalian bersyukur? Ini pertanyaan untuk anak-anak. Nabi siapa yang diajari membuat baju besi? Anak-anak. Tamam, betul, Nabi Daud. Walaupun awal kalimatnya itu berbicara tentang Nabi Daud, namun akhir kalimatnya Allah berpindah kepada kita. Maukah kalian bersyukur? Karena ilmu itu diwariskan turun-temurun sampai kepada kita. Qala al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, hatafa dzaka'u wa qala lastu binafi'in illa bitaufiqin minal wahhabi. Kecerdasan berseru, hatafa artinya memanggil, dan dia mengatakan saya itu tidak bermanfaat kecuali dengan taufik dari Zat yang Maha Memberi. Baik. Intinya apa? Bersyukur dan tahu dari mana kecerdasan ini dan mau dibawa kemana dia. Selesai dari Syiar Alamin Nubala. Fallahu ta'ala qadirun ala ayyang zi'ama wahabahu ibadah. Berarti kesimpulan dari hadis tadi, faedahnya apa? Di antara kesimpulannya, Allah Ta'ala mampu untuk mencabut apa yang telah dia berikan kepada para hambanya. Tidak boleh sombong dengan ilmu. Tahu-tahu dicabut, kita rugi sendiri. Summa qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzi'ul ilma ba'da an a'taqumuh intiza'an, wa fi riwayah innallaha la yaqbidul ilma intiza'an mansubun ala kaunihi maf'ulan mutlaqa. Ya, maf'ul mutlaq. Ji'a li ta'kidil fi'il, didatangkan untuk menguatkan fi'il yang ada. Fi'il apa? Yang zi'u. Qala al-Allamatul Karmani rahimahullah, qauluhu intiza'a maf'ulun mutlaqun an makna yaqbid, atau yang zi atau yang tazi. Selesai dari Al-Kawakib Ad-Darari, punya Al-Karmani syarah Sahih Bukhari itu. Baik, kita istirahat sebentar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini sebentar lagi lanjut kah? Insyaallah. Nanti sampai jam berapa diperkirakan? Tak ada zuhur, kenapa? Istirahat. Oh, baik. Berarti untuk yang sebelum zuhur kita sampai jam berapa? Ini 11:30. Baik, insyaallah.
Jam 11 saja. Baik, ini kita coba sampai jam 11 kurang lebihnya. Nanti kalau ikhwah masih kuat kita tambah sedikit. Kalau tidak ya sampai jam 11 insyaallah. Bismillah.